Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, berjumpa lagi dengan kami di Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukrulillah. Sahabat Al-Azhar, kita berjumpa kembali dan pada kesempatan hari ini tema yang akan kita angkat adalah tentang Universitas Al-Azhar Indonesia sebagai universitas yang membangun generasi Qurani kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Bersama kita hadir Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Prof, ini pertama kali kami mengucapkan selamat. Terima kasih Atas terpilih kembali Bapak Rektor Profesor Asep Saifuddin untuk memangku menjabat amanah yang diberikan untuk yang kedua kalinya Universitas Al-Azhar Indonesia. Prof, kita ingin berbicara tentang Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita tahu bahwa Masjid Agung Al-Azhar dinamai oleh Profesor Mahmud Shaltut, Syekh Al-Azhar Kairo dengan nama Al-Azhar, dengan cita-cita diharapkan nanti ke depan menjadi tidak hanya masjid tetapi pendidikan dari dasar sampai kemudian tinggi, dan akhirnya sekarang terwujudlah sejak tahun 2000 terwujudlah Universitas Al-Azhar Indonesia, dan oleh karenanya seringkali dikatakan bahwa Universitas Al-Azhar Indonesia adalah anak kandung dari Masjid Agung Al-Azhar, dan dikatakan bahwa masjid ini adalah masjid yang melahirkan kampus, dan bukan sebaliknya, kampus yang melahirkan masjid. Boleh diceritakan, Prof, tentang sejarah dan apa maknanya di balik ini semuanya? Silahkan. Ya, terima kasih. Seperti yang diketahui bahwa Universitas Al-Azhar di Indonesia ini adalah sebuah universitas yang didirikan oleh masjid. Tentunya ini merupakan suatu kelanjutan dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar untuk konsisten di dalam dunia pendidikan, sosial, dan dakwah, tidak saja dari TK, SD, SMP, SMA, tetapi juga tentunya universitas. Jadi maknanya bahwa nanti ke depan itu yang disebut dengan masyarakat itu harus berbudaya religi dan sains teknologi. Sehingga tidak mungkin kalau Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar tidak mempunyai universitas. Maka dari situ para senior waktu itu Profesor Zuhal, Profesor Habibie menginginkan agar sebuah universitas yang didirikan oleh masjid ini ada di Indonesia, dan alhamdulillah terpilihlah kita Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi maknanya sebagai cerminan bahwa Islam ini sangat terbuka. Islam ini sangat kuat dengan keilmuan. Islam ini sebagai fondasi dari peradaban di dunia yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Itu maknanya. Khusus untuk Indonesia, Universitas Al-Azhar Indonesia ini memang harus jadi model di dalam membawa masyarakat yang penuh dengan
toleransi religinya, tetapi kuat juga dengan keilmuan dan teknologinya. Apalagi zaman sekarang, hampir tidak ada satupun ranah kehidupan tanpa ilmu pengetahuan. Tetapi kita tidak akan melupakan yang menjadi fondasinya adalah Islam, ad-dinul Islam. Tanpa ad-dinul Islam itu tidak kokoh. Ilmu pengetahuan sendiri bisa saja maju, tetapi tanpa agama dia akan buta. Itulah yang diinginkan oleh para pendiri Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Dan kemudian Universitas Al-Azhar Indonesia menggunakan istilah enterprising university. Yes, itu an enterprising university. Yeah. Maknanya walaupun para senior itu mendirikan awal tahun 2000, tapi mereka sudah melihat jauh ke depan. Yeah. Artinya para lulusan itu juga harus menjadi entrepreneur. Universitasnya dikelola secara entrepreneur, pelayanan secara entrepreneur. Karena sebuah negara tanpa ada kekuatan entrepreneur minimum 5%, susah negara itu menjadi sejahtera. Minimum 5%. Berarti kalau 5% kali 250 juta, minimum ada 10 juta entrepreneur yang memang bisa menggerakkan masyarakat ini bisa lebih sejahtera. Apalagi kalau entrepreneur berbasis ilmu pengetahuan. Itulah makanya an enterprising university ini bermakna ganda. Kelulusan dan kepengelolaan. Itu kemudian nanti akan terlahir dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini entrepreneur Muslim. Insya Allah. Yang tidak hanya dimiliki orang di sana, di sebelah sana. Tapi iya, betul. Entrepreneur Muslim karena kita sedang membangun namanya Muslimpreneur. Muslimpreneur tentunya adalah mereka yang mampu menjalankan bisnis dengan science, teknologi, tetapi tidak pernah melupakan fondasinya. Dan tujuannya adalah keridhaan Allah. Itu muslimpreneur, sehingga dia berbagi. Sehingga dia tidak hanya mengambil, tapi justru membagi. Dan keberkahan itu justru ada pada saat membagi. Baik. Kita lihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad boleh dikatakan sebagai Nabi yang penuh dengan entrepreneur. Ya. Karena apa? Karena yang pertama beliau adalah mempunyai kejujuran yang sangat tinggi, amanah kan. Selain tentunya tabligh dan sidik, tapi amanah itu menjadi dasar. Nah, muslimpreneur itu. Nah, inilah menjadi makna dari enterprising university. Nah, Prof, ini nanti kan kemudian universitas mengembangkan terkait dengan mahasiswa-mahasiswanya yang diambil. Yang akan direkrut adalah mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak semuanya mampu, tapi ada juga yang dari secara intelektualnya bagus, itu dari SMA, dari Alia bagus, tapi kemudian bagaimana universitas ini sehingga nanti menghasilkan lulusan-lulusannya yang memang sesuai dengan cita-cita tadi, entrepreneur Muslim, Iya, Muslim. betul. Karena tentunya kita harus punya keinginan untuk selalu berbagi tersebut. Maka di dalam hakikat enterprising university kita tentunya tidak semuanya harus berbayar. Tidak semua mahasiswa harus berbayar sesuai dengan SPP ataupun namanya. Ada beberapa mahasiswa dan bahkan kami alokasikan sekitar 10-20%. Alhamdulillah. 10-20% bagi mereka yang mempunyai dedikasi untuk maju, keinginan untuk menjadi ilmuwan berkekuatan agama tersebut, kita adopsi mereka. Tidak perlu bayar. Tapi dengan catatan tentunya mereka harus betul-betul menjalankan kaedah-kaedah yang benar, disiplin dalam keilmuannya, disiplin dalam keagamaannya. Kemudian dia bisa menerapkan sebagai model mahasiswa yang jadi contoh bagi sekitarnya, maka dia menjadi virus kebaikan nantinya. Jadi kita tidak meminta mereka bayaran yang demikian. Itu tentunya 20% itu cukup besar ya. Insya Allah kita selalu ada aja rezeki. Karena apa? Karena ketika kita memberi, banyak sekali yang membantu. Betul. Sekarang pun kita alhamdulillah dapat banyak sekali dari yayasan yang berkaitan dengan pendidikan, bahkan dari BUMN,
dari perusahaan, dari individu, itu banyak yang membantu. Mengapa? Karena mereka tahu kita memberi, mereka akhirnya membantu. Jadi akhirnya tidak ada yang namanya memberi itu akan rugi. Allah Maha Agung ya. Begitu kita memberi, maka kita akan mendapatkan. Baik, Prof. Nah, mereka ini nanti kemudian dididik sedemikian rupa oleh universitas sehingga mereka akan menjadi generasi yang Qurani, tadi yang dijelaskan berasal dari masjid, kemudian kreatif, kemudian inovatif, kemudian berdaya saing global, Prof. Betul. Bagaimana itu, Bu? Oh, itu memang kita usahakan semenjak awal, semenjak mereka masuk dan istilahnya PKKMB, itu artinya perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Semenjak itu kita kenalkan dengan generasi FAS. FAS itu adalah Fatonah, Amanah, Sidik, dan Tablik. Karena itu menjadi contoh buat kita untuk menjadi seorang entrepreneur yang selalu amanah. Nah, dengan demikian maka dikala mereka lulus dengan pengalaman-pengalaman ketika menjadi mahasiswa, mereka bisa membawa kepada masyarakatnya suatu masyarakat yang juga adil dan makmur. Nah, itu yang kita tekankan karena nanti begitu mereka menjadi entrepreneur, menjadi pemimpin, menjadi birokrat, itu dia akan selalu ingat kepada masyarakat. Jangan tinggalkan masyarakat ini. Sehingga dia akan jadi orang yang selalu didukung oleh masyarakat dan dia ingat ke masyarakat, maka dia akan membawa masyarakatnya secara global kesejahteraan. Nah, memang untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tentunya saat ini tidak ada sesuatu yang tanpa ilmu pengetahuan. Jadi dua, yaitu akhlakul karimah si para mahasiswa itu dan cita-cita untuk rahmatan lil alamin. Itu tidak bisa dipisahkan. Di tengahnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka nanti bisa memimpin secara global, tidak saja di Indonesia, tapi di berbagai pelosok dunia. Dan saya berharap nantinya banyak juga mahasiswa dari Malaysia, Amin. dari Filipina, dari belahan bumi Australia, dan tentunya seluruh dunia lah, masuk ke Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Amin, insya Allah. Amin. Prof, ini Universitas Al-Azhar Indonesia ini terakhir ini ada upaya untuk menjadikan kampus ini kampus merdeka dan kemudian merdeka belajar bagi mahasiswanya. Bagaimana itu mendesainnya, Prof? Ya, sekarang ini memang ada istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sebenarnya pola yang juga alhamdulillah disambut oleh pemerintah, yaitu adanya unsur di mana mahasiswa bisa meracik mata kuliahnya, tentunya dengan aturan yang ada di dalamnya. Tetapi dia diberikan kebebasan untuk mengambil mata kuliah tidak saja di prodinya saja, tapi bisa masuk ke prodi lain, bahkan bisa masuk ke prodi di universitas lain. Jadi dia merdeka ke situ. Dan di syarat yang sama kita pun ingin mendekatkan dengan industri, maka yang mahasiswa bisa menjadi magang dengan sertifikat di BUMN, di perusahaan, di pemerintah dan sebagainya. Yang menjadi keuntungan Al-Azhar, Pak Soba, kita ini berada di dalam sebuah yayasan pesantren Islam Al-Azhar yang mempunyai pendidikan dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA, sehingga merdeka belajar para mahasiswa itu bisa jadi guru. Luar biasa. Jadi guru di SD, jadi guru di PAUD, kita punya pendidikan PAUD, ngajar di situ. Kita punya pendidikan biologi, ngajar di SD, SMP, SMA. Dan tentunya kita mengajak para guru-guru pun untuk terbiasa dengan menulis riset begitu. Karena itu yang disebut dengan merdeka belajar adalah mereka merdeka belajar ke universitas yang lain, ke pendidikan SD, SMP, SMA, ke BUMN, plus mereka juga belajar dari pendidikan SD, SMP, SMA ke universitas. Jadi timbal balik. Sehingga mereka tidak saja di kelas secara konvensional zaman dulu duduk di situ, sekarang terbuka. Dan itu dibolehkan sampai 60 SKS. Jadi artinya 3 semester. Jadi 1 semester di SMP, SD, SMA,
1 semester di perguruan tinggi yang lain atau di prodi yang lain, 1 semester di BUMN. Dan itu di Yayasan Pesantren Al-Azhar ada juga dakwah sosial. Nah, alhamdulillah itu kita ada pun masjid, kami punya punya masjid, punya kegiatan. Bagaimana itu? Betul. Memungkinkan apa tidak itu? Sangat memungkinkan sekarang ini. Karena kita dari Al-Azhar kita ini kan alhamdulillah punya desa-desa gemilang. Kita pun akan mengadakan semuanya KKN Desa Gemilang. Ya. Kemudian kita pun akan membuat suatu program manajemen masjid. Ya. Program manajemen masjid itu tidak saja saya ingin menginginkan menjadi program studi atau bagian dari pendidikan agama Islam sama pendidikan manajemen digabung menyusun dengan kasus-kasusnya adalah di masjid. Karena manajemen itu bukan saja untuk universitas, bukan saja untuk perhotelan, tapi juga harus ada manajemen untuk masjid. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa manajemen masjid itu karena mungkin kita setiap kali sholat di situ dianggap biasa aja. Padahal kita harus memanfaatkan resource itu, sumber daya masjid itu tidak saja untuk ibadah formal, tapi juga ada amalahnya, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya, bisa meningkatkan kebersihannya, bisa juga membuat suatu manajemen yang betul-betul islami gitu. Masjid-masjid itu ditangani secara Profesional, sehingga nanti itu mohon maaf tidak ada lagi masjid yang kumuh gitu ya. Tidak ada lagi masjid yang mohon maaf bau misalnya. Tidak ada lagi. Sekarang juga sudah mulai tuh Pak Sobah. Sudah mulai di kampung-kampung yang dulu masjid pipis di mana saja sekarang sudah mulai rata. Bagus. Tapi manajemennya masih belum profesional. Di sini dengan Kampus Merdeka Belajar kita adakan namanya program manajemen masjid. Selain tadi Desa Gemilang, KKN tematik, program mengajar di SD, SMP, SMA, sampai TK, dan yang lain-lainnya yang dimiliki oleh potensi Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ini gabung dengan Universitas Al-Azhar Indonesia. Maka seringlah kita dikatakan UAI harus menjadi lokomotif. Itu maksudnya memang lokomotif dalam pembaharuan, pemikiran, ilmu pengetahuan, manajemen, dan juga lokomotif untuk membawa masyarakat lebih sejahtera lagi. Luar biasa. Itu ini yang kami inginkan. Universitas sebagai lokomotif pendidikan Islam di Indonesia dan bahkan mungkin ke arah global. Insya Allah. Dan kemudian untuk bersaing di universitas-universitas secara global, ini apa program-program yang dibuat oleh UAI? Alhamdulillah sekarang dengan program yang kita rintis, istilahnya kita tidak dalam istilah bersaing, tapi bersanding. Bersama-sama maju. Memang ada kelebihan, ada kekurangan, dan sehingga terlihat seolah-olah ada persaingan. Sebenarnya bukan. Yang kita inginkan adalah bersanding, dan memang di situ ada fastabiqul khairat, itu mau tidak mau. Tetapi niatnya bukan untuk menginjak, tapi menggandeng. Yang sudah kami undang adalah pertama Islamic International University dari Malaysia, kemudian Universitas Teknologi Mara di Malaysia juga, kemudian Fujian Normal University di China, dan Chemical Technology University di China juga, kemudian Ainun Sam di Mesir, dan kampus-kampus lain tentunya di Indonesia, perguruan tinggi badan hukum, swasta-swasta yang ada di Jakarta dan di Indonesia lainnya. Tentunya itu marilah kita bersanding untuk membangun masyarakat yang bersendikan religi dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Itu yang akan saya jadi model nantinya. Insya Allah dengan demikian maka saling bantu. Kami membantu Malaysia, Malaysia bantu kita bantu perguruan tinggi lain, perguruan tinggi bantu kita juga. Maka masyarakatnya akan terbawa. Tidak ada lagi istilah sekarang kompetisi. Adanya mungkin kooperasi dan kompetisi bergabung. Tidak, ya kalau bahasa kita udah jelas, fastabiqul khairat. Ya. Baik, Prof. Terakhir mungkin ada pesan atau
kesan atau bagaimana terhadap pesan kepada masyarakat, kepada mahasiswa untuk perkembangan kemajuan Universitas Al-Azhar Indonesia ke depan, Prof? Ya, terima kasih. Ini pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih pada seluruh sivitas akademika UAI yang telah memberikan dukungan saya, akhirnya disetujui oleh pimpinan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menjadi rektor tahap kedua. Ini amanah yang di dalamnya ada tanggung jawab, ada pekerjaan, tentunya ada kegiatan. Nah, dari situ saya berpesan pada para mahasiswa, marilah kita sama-sama untuk membangun universitas ini agar Anda nanti bisa merasakan untuk kemajuan Anda, agar Anda nanti bisa menjadi orang yang jauh lebih sukses dan mendapat ridho Allah daripada generasi kami. Itu untuk para mahasiswa. Terbukalah pemikiran Anda semua, jangan sampai nanti malah menutup diri. Jadilah pembelajar yang lincah dan jadilah pembelajar yang selalu ingin menolong orang lain. Untuk masyarakat tentunya dengan Merdeka Belajar kami akan membawa program-program dengan KKN tematik, dengan pembinaan di sekitar kampus termasuk para pedagang kaki lima, itu juga kita ingin agar mereka paham tentang kesehatan makanan, keamanan pangan gitu, supaya mahasiswa yang makan di situ juga sehat dan pedagang di situ juga laku tentunya. Dan tentunya program-program lain dan secara masyarakat luas, dan khususnya kepada pimpinan kita di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, kita akan kerjasamakan semua program Merdeka Belajar tersebut, dari mulai pendidikannya, pengabdian masyarakatnya, dan tentunya risetnya. Tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Dr. Sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami. Dan insya Allah akan membawa kepada kemajuan Universitas Al-Azhar Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, kita baru saja mendengarkan informasi yang terkait dengan Universitas Al-Azhar Indonesia, yang secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Universitas Al-Azhar Indonesia ini memiliki keistimewaan yang luar biasa kalau dibanding universitas-universitas yang lain, di mana Universitas Al-Azhar Indonesia ini terlahir dari kandung Masjid Agung Al-Azhar, yang oleh karenanya nafas dan gerakannya selalu berada di bawah menara Masjid Agung Al-Azhar. Oleh karenanya, di samping ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia, anak-anak putra-putrinya, mahasiswa yang akan tampil nanti akan menjadi generasi Qur'ani yang inovatif, kreatif, dan mampu bersanding dalam persaingan di era globalisasi ini. Terima kasih, dan sekali lagi kita masih berada di Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.